'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Yeah, I would be very open to that possibility happening. I think it'd be a great opportunity for me as well to get an international cap with Indonesia, and to also have the cap be at the World Cup. I think there's no other place where I think it would be greater value. But if the opportunity came around, I'd be very open to doing it. I mean, obviously, mom preference Indonesia, dad preference Finland, but I think at the same time, they would like to just see me play in a World Cup, obviously the U17. So I don't think they would care what jersey I would be wearing at the tournament. And I've just contacted them, and I've gotten a lot of contacts back from them about camps, and just stuff like that. But I have not contacted them yet, no. But I'm foreseeing for to do that in the future. Dipanggil timnas Indonesia Finlandia U16, Veikko Kemppainen mengakui belum dikontak PSSI. Ya, pemain keturunan Indonesia Veikko Kemppainen mendapatkan panggilan dan sudah bergabung ke pemusatan latihan timnas Finlandia U16 pada Juli lalu. Veikko hingga kini mengaku belum dikontak oleh PSSI. Kemppainen punya garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Bekasi, sementara sang ayah adalah warga negara Finlandia. Kemppainen kini tinggal di Amerika Serikat dan bermain di klub setempat yaitu Wake FC. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya dipanggil ke pemusatan latihan timnas Finlandia U16. Saya dipanggil oleh pelatih yang dulu pernah jadi mantan kapten timnas Finlandia yaitu Teemu Sparv. Dia punya pemahaman sepak bola yang bagus karena dia dulu adalah gelandang dan juga kapten tim. Jadi dia mengajarkan saya banyak hal. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Bisa berada di sana selama seminggu bermain sepak bola, berlatih, dan ada meeting juga. Banyak membahas taktik dan taktik saat meeting, kata Kemppainen ketika berbincang dengan Kumparan. Ya, kendati demikian, Kemppainen belum memainkan laga debutnya bersama Finlandia U16. Ia mengaku baru menjalani laga persahabatan secara internal. Kami memainkan laga persahabatan internal karena mereka yaitu tim pelatih mau melihat saya dan membuat saya menjadi lebih baik. Mereka juga ingin melihat pemain baru lain dari Swedia, Turki, Amerika Serikat seperti saya. Mereka mau melihat bagaimana kami bermain dalam pertandingan, jadi kami bermain pertandingan internal dan itu sangat baik dan berjalan secara profesional. Saya bermain cukup bagus dan saya juga mengunggah itu di YouTube saya, ucapnya. Veikko Kemppainen mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan panggilan dari PSSI, namun ia akan selalu membuka diri jika PSSI membutuhkan jasanya untuk Indonesia. Adapun saat ini PSSI tengah memaksimalkan potensi pemain keturunan untuk Piala Dunia U17. Saya sendiri sangat terbuka untuk peluang-peluang yang akan terjadi. Itu akan jadi peluang yang berarti buat saya untuk mendapatkan kesempatan bermain untuk Indonesia, terutama di Piala Dunia U17, dan itu adalah sesuatu yang berharga. Saya sangat terbuka soal hal itu, ungkapnya. Saya juga belum dihubungi oleh PSSI, dan sekarang saya fokus dengan Finlandia. Saya hanya berhubungan dengan mereka, Federasi Finlandia. Saya belum dikontak oleh PSSI, tapi saya membuka kesempatan di masa depan. Dan kalau saya dihubungi PSSI, saya akan senang untuk menunjukkan kemampuan yang saya miliki dari Amerika Serikat dan Finlandia, dan menurut saya akan bagus untuk menunjukkan kemampuan saya di Indonesia, pungkasnya. Di informasi yang lainnya, Inter Milan singgung Indonesia saat perkenalkan Emil Audero, pertanda perkuat timnas Indonesia. Ya, Inter Milan resmi merekrut Emil Audero dari Sampdoria dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023 sampai 2024. Menariknya, dalam pengenalan Emil Audero di media sosial klub, Inter Milan ikut menyinggung Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero merupakan pemain berpaspor Italia, namun ia memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari sang ayah, sementara ibunya adalah Italia asli. Emil Audero memang besar di Italia, namun ia nyatanya lahir di Indonesia. Tepatnya kiper berusia 26 tahun itu lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Indonesia pada 18 Januari di tahun 1997. Dalam postingan perkenalan Emil Audero, pihak Inter pun menyinggung tempat kelahiran sang kiper. Inter menuliskan "From Mataram to Milano" yang dapat diartikan dari Mataram ke Milan.
Inter tampaknya mengetahui Emil Audero berasal dari Indonesia. Lantas, apakah Emil Audero akan tersentuh dan ikut memperkuat timnas Indonesia? Sebab seperti yang diketahui, meski memiliki kewarganegaraan Italia, sampai saat ini Emil Audero belum pernah dipanggil untuk membela timnas Italia senior. Kondisi itu membuat kiper lulusan Akademi Juventus tersebut masih berpeluang untuk membela Garuda. Ya, PSSI pun dikabarkan sudah beberapa kali mengundang Emil agar ikut program naturalisasi. Namun semua ajakan itu ditolak Emil Audero karena ia masih yakin dapat menembus skuad utama timnas Italia. Nyatanya sampai saat ini Emil Audero masih belum mendapatkan kesempatan membela timnas Italia. Lantas dengan kondisi itu, akankah Emil Audero berganti haluan dengan membela timnas Indonesia? Sejauh ini jawabannya memang tidak diketahui, malah condong tidak. Sebab Emil Audero nyatanya masih memiliki keinginan untuk bermain membela timnas Italia. Kini peluang Emil Audero dilirik oleh pelatih timnas Italia Roberto Mancini pun semakin besar. Andai ia dapat tampil baik bersama Inter, bukan tak mungkin Mancini bakal memanggil Emil Audero. Masalahnya Emil Audero mendapatkan saingan berat di sektor kiper Inter Milan sebab Nerazzurri pun baru saja mendatangkan kiper Bayern Munich yang bernama Jan Sommer yang tentunya tak kalah hebat dari Emil Audero. Dan informasi yang terakhir, pelatih timnas Malaysia Kim Pan Gon rebutan pemain dengan juru taktik timnas Malaysia U23 Elanggawan Elafarasan menjelang Piala AFF U23 2023. Dalam laporan berita harian, Kim Pan Gon enggan melepas Arif Aiman Hanapi ke timnas Malaysia U23 untuk Piala AFF U23. Sebab Arif diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Pan Gon tidak melepas Arif Aiman Hanapi ke skuad U23 untuk kepentingan turnamen Piala Dunia bulan depan, kata berita harian. Kim Pan Gon disebut hanya akan menyerahkan pemain lain untuk timnas Malaysia U23 pada gelaran Piala AFF U23. Ya, kami masih melihat pemain terbaik. Kami tahu September ada kejuaraan kualifikasi Piala Asia U23. Jadi kami kirim semua pemain penting itu untuk U23. Karena pada saat yang sama, kami ingin memilih pemain terbaik untuk mempersiapkan skuad senior, kata Kim Pan Gon. Kim Pan Gon menegaskan Arif akan dipasang ke timnas senior. Menurutnya terdapat pemain berkualitas lain untuk membela timnas Malaysia U23 di turnamen level Asia Tenggara. Saya pikir Arif Aiman akan dibawa ke skuad senior. Pemain lain akan dibawa ke skuad U23. Arif bagus untuk membantu menaikkan peringkat dunia sekaligus membantu U23 juga, kata Kim Pan Gon. Nah, Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 sampai 16 Agustus nanti. Malaysia berada di grup B bersama Indonesia dan juga Timor Leste.